Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elko Dedi Pratama dan saya mahasiswa Fakultas Teknik Informatika di Universitas Haloleo. Dan kebetulan saya ada tugas untuk mereview salah satu tugas skripsi dari alumni Teknik Informatika. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak berbasis objek. Oke, perkenalkan. Saya Elko Dedi Pratama dan NIM saya S1 S1171029. Langsung kita mulai saja. Judul yang saya angkat merupakan adalah enkripsi dan dekripsi data QR code menggunakan metode reverse shipper 4 atau RC4 pada pembangunan aplikasi presensi jurusan Teknik Informatika UHO. Skripsi oleh Mozharin Alfan atau biasa kita panggil Kak Asar. Lanjut ke pendahuluan. Kenapa kita mengambil tema absensi ini? Karena di era modern sekarang akan lebih mudah kalau semua hal yang ada dipermudah dengan cara otomatisasi. Nah, tak terkecuali di Universitas Haloleo. Di Universitas Haloleo sendiri, sistem absensinya masih dilakukan secara manual, termasuk di teknik informatika. Di teknik informatika sendiri ada lebih dari 300 mahasiswa aktif dan lebih dari 20 mata kuliah dengan sistem absensi yang masih dilakukan secara manual. Nah, selain itu pun, dokumentasinya juga masih dilakukan secara manual. Nah, makanya dibutuhkan sistem yang dapat membuat hal ini menjadi lebih praktis dan juga aman. Kita akan menggunakan Android sebagai device untuk otomatisasinya dan menggunakan QR code untuk mengamankan data dari absensi itu sendiri. Lanjut ke tujuan dan manfaat. Membangun aplikasi daftar hadir yang praktis, cepat, efektif, dan efisien, serta dokumentasi yang mudah di jurusan Teknik Informatika Universitas Haloleo ini dengan menerapkan algoritma RC4 atau Reverse Code 4 untuk mengamankan QR Code pada aplikasi daftar hadir di Teknik Informatika ini. Kemudian juga kita dapat meningkatkan keamanan pada aplikasi daftar hadir mahasiswa Teknik Informatika. Rumusan masalahnya sendiri, bagaimana kita bisa mengembangkan sistem daftar hadir agar dapat terdigitalisasi atau otomatisasi, serta dapat memudahkan staf jurusan Teknik Informatika Universitas Haloleo dalam pengolahan datanya. Yang kedua, bagaimana kita mengembangkan aplikasi daftar hadir yang lebih praktis dan lebih efisien. Kemudian rumusan masalah yang ketiga yaitu bagaimana kita mengimplementasikan algoritma RC4 sebagai metode pengamanan data QR code pada aplikasi daftar hadir Teknik Informatika yang akan kita buat nanti. Nah, pasti tentunya juga akan ada batasan-batasan masalah. Di sini batasan masalahnya ini aplikasi ini hanya menerapkan algoritma RC4 pada QR code. Yang berikutnya tidak ada sistem dalam aplikasi ini yang dibuat untuk mahasiswa. Kemudian, ponsel Android pengguna aplikasi harus terkoneksi terus dengan jaringan internet, dan internetnya harus bagus. Kemudian, aplikasi ini hanya digunakan dalam lingkup jurusan Teknik Informatika UHO. Lanjut ke landasan teori. Di sini kita menggunakan metode reverse shipper 4. Apa sih metode reverse shipper 4 atau RC4 ini? Sederhananya, RC4 ini merupakan jenis aluran kode yang berarti operasi enkripsinya dilakukan secara per karakter atau per byte untuk sekali operasi. Secara garis besar, algoritma dari metode RC4 stream ini terbagi menjadi dua bagian, yakni ada key setup atau key scheduling algorithm atau biasa disingkat KSA, dan stream generation atau pseudo random generation algorithm atau biasa disingkat PRGA. Dan proses XOR untuk dengan stream datanya. Lanjut ke software dan tools yang akan digunakan untuk membangun aplikasi yang akan kita buat. Yang pertama mungkin kita untuk dasarnya kita akan menggunakan HTML, JavaScript, dan CSS. Kemudian kita menggunakan PHP untuk sebagai bahasa pemrograman penghubung dengan database. Kita akan menggunakan juga Visual Studio Code untuk kode editornya. Terus menggunakan XAMPP sebagai database management sistemnya. Tak lupa pula menggunakan framework. Di sini kita akan menggunakan kode igniter, MySQL sebagai database-nya, dan Google Chrome sebagai
aplikasi yang menampilkan aplikasi yang akan kita buat. Lanjut ke metodologi penelitian. Nah, alih-alih menggunakan diagram alir, di sini skripsinya menggunakan metode RUP, di mana metode RUP sendiri di sini terbagi menjadi 4 bagian, di mana ada inception atau permulaan, ada elaboration atau elaborasi, kemudian ada konstruksi dan transition. Di dalam bagian permulaan sendiri di sini kita akan menentukan ruang lingkup dari aplikasi yang akan kita buat, segala kebutuhan-kebutuhan yang mungkin akan ditemukan di dalam proses pembuatan aplikasinya. Kemudian pada tahap elaborasi di sini kita akan merancang garis-garis atau desain dari aplikasi itu sendiri, termasuk pembuatan UML dan lain-lain. Kemudian pada tahap konstruksi di sini kita akan mulai membuat mockup desain dan implementasi ke dalam codingan sampai aplikasinya jadi. Kalau aplikasinya sudah jadi, kita pindah ke tahap transition atau transisi. Di sini adalah tahap pengimplementasian dari aplikasi yang kita buat secara langsung ke lapangan dan juga tahap pengujian. Nah, bisa dilihat analisis dan perancangan sistem. Dari metode RUP tadi bisa dilihat estimasi waktu yang akan digunakan dalam pembangunan aplikasi ini adalah 4 bulan atau 16 minggu. Di mana tahap inception pertama kita lakukan pada 3 minggu di awal. Kemudian elaborasi dilakukan pada minggu ketiga sampai minggu ke-7. Nah, tahap konstruksinya sendiri dilakukan selama 8 minggu, mulai dari minggu ke-7 sampai minggu ke-14. Dan tahap transisi kita lakukan pada 4 minggu terakhir. Lanjut, flowchart sistem webnya. Bisa kita lihat sendiri langsung di sini. Flowchart dari sistem web. Di sini ada bisa dilihat kita dapat memulai aplikasi yang di website, kemudian masuk ke halaman form login dan proses memasukkan user memasukkan username dan password. Jika username dan passwordnya benar, maka sistem akan langsung menampilkan menu utama di website. Kemudian user memilih menu mahasiswa, kemudian juga menambahkan data mahasiswa, membuat kode unik, lalu enkripsi menggunakan RC4. Kemudian sistem akan memasukkan data-data tadi ke dalam database, kemudian ditampilkan QR code dari mahasiswa tadi. Yang terakhir, sistem akan mencetak QR code dan proses untuk flowchart sistem web selesai. Lanjut ke flowchart sistem Android, tidak jauh berbeda. User akan mulai masuk ke halaman form login, memasukkan username dan password, kemudian sistem akan melakukan validasi. Jika benar, maka akan langsung diarahkan ke menu utama. Di sini user dapat memilih mata kuliah, menyalakan kamera, kemudian melakukan scan pada QR code yang telah disediakan. Sistem sendiri akan mendeskripsikan data QR code tadi, kemudian mengirim deskripsinya ke web server. Nah, setelah web server menerima data, maka proses yang di Android telah selesai. Lanjut ke proses algoritma dari sistem RC4 sendiri, bisa dilihat ketika dimulai, maka user menginputkan plain text atau ciphertext-nya, kemudian input key. Nah, di dalam algoritma RC4, maka akan dilakukan proses enkripsi yang pertama menggunakan KSA. Setelah dienkripsi menggunakan KSA sebanyak 4 iterasi, kemudian hasilnya dienkripsi lagi menggunakan PRGA. Seperti yang dijelaskan tadi, setelah selesai di PRGA, lanjut lagi, maka data binernya tadi kita XOR-kan dengan plain text atau ciphertext-nya.
Nah, jika sudah selesai di XOR-kan, maka akan keluar output dari ciphertext atau plaintext-nya. Nah, ini prosesnya sudah selesai. Kemudian masuk ke use case diagram. Di sini bisa dilihat use case diagram admin, di mana yang pertama admin harus login dulu, kemudian dapat memilih, dapat mengakses menu mata kuliah, daftar kehadiran mahasiswa dan tentang. Kemudian user juga dapat melakukan scan QR code untuk mendapatkan deskripsi. Nah, di deskripsi ini terinclude dengan metode RC4 dan web service. Lanjut ke use case diagram user. Di sini hampir sama. User dapat login, kemudian memilih menu mata kuliah, daftar kehadiran mahasiswa tentang, dan juga dapat melakukan scan QR code untuk mendapatkan deskripsi yang di dalamnya terinclude metode RC4 dan web service. Di sini bisa dilihat activity diagram untuk loginnya. Bisa dilihat sendiri admin atau user memasukkan username dan password, kemudian divalidasi oleh sistem. Jika username dan passwordnya benar, maka selesai, dimasukkan ke dalam sistem dan beranda. Jika tidak, maka kembali. Lanjut ke activity diagram beranda. Di sini admin memilih tampilan menu, kemudian memilih menu beranda, dan setelah memilih menu beranda, sistem akan langsung otomatis menampilkan beranda dan selesai. Activity diagram tampil data absensi. Di sini admin memilih menu absen dan sistem otomatis akan menampilkan data absen mahasiswa. Lanjut ke cek absen. Di sini admin memilih menu absen, kemudian menampilkan menu cetak absen. Ditampilkan oleh sistem. Setelah itu admin kembali memilih cetak. Nah, sistem otomatis akan mencetak. Di sini bisa dilihat sendiri activity diagram dari tambah data mahasiswa. Kita lanjut ke activity diagram edit data mahasiswa. Activity diagram tampil data mahasiswa. Activity diagram hapus data mahasiswa. Activity diagram tentang. Activity diagram mata kuliah. Dan activity diagram deskripsi. Lanjut kita masuk ke kelas diagram. Di sini terdapat 5 kelas utama, di mana diantaranya ada absen beranda, scan QR code mahasiswa, dan kelas login. Kita jelaskan satu-satu. Di kelas absen sendiri, tidak terdapat atribut yang diperlukan karena di absen sendiri yang diperlukan hanya fungsi untuk mencetak dan memperlihatkan data absensi. Nah, di kelas mahasiswa sendiri, di kelas mahasiswa ini akan disimpan data-data dari mahasiswa yang terdaftar, termaksud nama, NIM, waktu masuknya, dan kode-kode khusus serta keterangan dari mahasiswa lainnya. Di kelas mahasiswa juga terdapat fungsi dari tambah, edit, show, hapus, dan yang terakhir enkripsi. Kemudian di kelas login hanya membutuhkan username dan password sebagai atributnya, dan fungsi login untuk memvalidasi datanya. Kemudian di scan QR code kita membutuhkan atribut kode khusus untuk QR code-nya, kemudian fungsi deskripsi untuk memperlihatkan isi dari QR code tersebut. Nah, untuk kelas berandanya sendiri tidak memerlukan atribut apa-apa. Di sini hanya akan menampilkan data-data dari kelas-kelas yang lain, misalnya jumlah mahasiswa, jumlah pengguna, dan jumlah mata kuliah. Lanjut ke sequence diagram login. Di sini admin atau user memasukkan username dan password. Kemudian form login akan mengirim username dan password tadi ke dalam database. Kemudian jika username dan password salah, maka akan dikembalikan ke form login, dan jika berhasil maka akan lanjut ke tahap berikutnya. Kemudian sequence diagram untuk enkripsi. Di sini admin mengisi form tambah data. Dari form tambah data mahasiswa ini akan mengirimkannya data tadi ke dalam sistem.
di sistem sendiri, inputan akan dienkripsi menggunakan metode RC4. Setelah sistem enkripsi data inputan tadi, maka datanya disimpan ke dalam database. Lanjut ke proses dekripsi, kebalikannya tadi ketika user merequest QR code dengan menunjukkan QR code-nya, maka hasil scanningnya akan mengirimkan hasil scan ke sistem. Nah, sistem akan mendekripsi hasil QR code-nya tadi, kemudian menyimpan datanya ke dalam database. Ini bisa dilihat sendiri rancangan mockup dari aplikasi yang akan dibuat nantinya. Bisa dilihat form login, ini daftar mata kuliah, daftar mahasiswa, dan tampilan website untuk yang akan dibuat. Lanjut, ini merupakan gambaran umum rancangan dari aplikasi. Nah, jadi di sini user meng-scan QR code-nya, kemudian QR code-nya dikirimkan ke server melalui perantara web service API. Setelah sampai di server, maka data dari QR code-nya itu akan dikirim kembali ke Android-nya. Lanjut, implementasi dan pengujian di dalam sistem. Nah, bisa dilihat sendiri di sini data pengujiannya. Kita mengambil contoh dari data yang ada. Di sini ada satu kelas berjumlah 20 mahasiswa. Nah, untuk proses enkripsi atau dekripsi serta scanningnya itu membutuhkan waktu 2 menit 5 detik untuk 20 mahasiswa ini. Jadi rata-ratanya per mahasiswa adalah 6,25 detik. Di kelas lainnya yang jumlahnya 2 kelas, di kelas pertama ada 20 mahasiswa dan di kelas kedua ada 23 mahasiswa. Di kelas pertama waktu scanningnya untuk 20 mahasiswa ini adalah 2 menit 13 detik dan 3 menit 5 detik untuk kelas kedua. Bisa dilihat rata-ratanya 6 detik 6,65 detik dan 8,04 detik. Nah, untuk menghitung rata-rata kecepatan scanning setiap mahasiswa ini, maka data ini kita akan tambahkan kemudian kita bagi dalam jumlah kelas yang menghasilkan 6,93 detik per mahasiswa. Lanjut ke data pengujian yang lainnya, untuk enkripsi bisa dilihat di sini. Sebelum enkripsi kita punya mahasiswa dengan NIM S1 S1 1996 11071574 dengan lokasi di Rahat. Nah, di sini sendiri kita mempunyai key dengan 5 digit angka dan sesudah dienkripsi dari plain text dan ciphertext-nya ini dan key-nya ini maka menghasilkan ciphertext yang sudah tidak bisa dibaca lagi oleh manusia. Begitu pula dengan data-data yang lainnya. Bisa dilihat sendiri. Lanjut, ini merupakan tampilan halaman login dari aplikasi mobile-nya. Ini merupakan tampilan beranda dari mobile-nya. Tampilan mata kuliah dari mobile-nya. Kemudian tampilan data mahasiswa. Kemudian di sini dapat dilihat presentasi keadaan mahasiswa yang before dan after. Jadi ini sebelum semester dimulai dan setelah satu semester melakukan perkuliahan, maka datanya akan dapat dilihat seperti ini. Ini merupakan tampilan scanning dari QR code yang akan ada nantinya di aplikasi. User membuka menu scanning, kemudian men-scan QR code yang sudah dikirimkan, kemudian jika berhasil maka data sukses ditambahkan. Sebelum kita tutup, di sini saya akan mendemokan aplikasi dari web service-nya. Bisa dilihat sendiri.
Di sini aplikasi, setelah masuk aplikasi kita akan langsung ke form login, masukkan username dan password, login. Nah, maka akan langsung ditampilkan halaman admin yang berbentuk web. Kalau tadi aplikasinya untuk yang berbentuk mobile, maka adminnya berbentuk web. Bisa dilihat sendiri di sini merupakan dashboardnya, berandanya. Di sini ada menu absennya dari setiap mata kuliahnya. Jadi tinggal dipilih mata kuliahnya, kemudian kelasnya kelas mana. Maka akan langsung diperlihatkan absennya. Kemudian menu mata kuliah. Di sini merupakan list dari semua mata kuliah yang tersedia. Dari teknik informatika bisa diedit dan bisa juga dihapus. Kemudian ada juga data mahasiswa. Data mahasiswa yang terdaftar di teknik informatika Universitas Haloleo beserta QR code masing-masing mahasiswa. Di sini admin dapat mengunduh datanya, mengedit, dan juga menghapus data dari mahasiswa. Ada juga menu dosen untuk melihat dosen-dosen teknik informatika. Mungkin itu saja yang bisa saya perlihatkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.